udah sibuk-sibuk ngajar, belum lagi riset pengabdian, tapi dapat realita yang pahit. Kalau bukan angka kredit tetap kerasa nggak pernah cukup. Kayak gini harus kayak gimana lagi coba? Pernah nggak ada di posisi ini? Atau jangan-jangan sekarang rekan dosen lagi di posisi ini? Masalahnya, apakah di produktivitasnya yang kurang? Atau justru cara kita kerja yang sebenarnya nggak pernah benar-benar sinkron sama sistem? Nah, menarik nih, yuk kita bahas. Paradoks waktu Tridharma justru sering menjadi penghambatku. Kalau dilihat lebih jernih nih rekan dosen, persoalan utama dalam pengumpulan angka kredit atau KUP itu ternyata bukan di kurangnya aktivitas kita, melainkan di ketidaksinkronan antara aktivitas yang dilakuin sama output yang dilakuin sistem. Masih banyak loh ternyata yang ngerasa udah kerja keras jalanin Tridharma, ngajar sampai tiap hari, belum lagi terlibat dalam berbagai kegiatan kampus, sampai juga turun langsung ke masyarakat. Tapi pas sampai di tahap pengusulan jabatan fungsional, angka kredit yang kekumpul justru nggak nyermenin kerja keras. Nah, disinilah paradoks itu muncul. Semakin sibuk, belum tentu semakin produktif secara KUM. Gini deh, biar lebih jelas, coba kita cek ini. Kejebak dalam rutinitas teaching factory, alias overload pengajaran. Salah satu akar masalah yang paling sering banget terjadi ada di dominasi beban pengajaran dalam aktivitas harian dosen. Dalam banyak kasus sendiri, rekan dosen ngealokasiin sebagian besar energinya buat ngajar sampai ngelampauin batas ideal SKS. Demi apa? Ya, apalagi kalau bukan buat memenuhi operasional institusi atau jam tayang. Singkatnya gini, aktivitas ini kelihatan produktif sih, tapi dalam perspektif AK, pengajaran punya batas maksimal kontribusi. Artinya apa? Mau seberapa banyak apapun jam ngajarnya nih, nilai KUM-nya ya tetap nggak nambah secara signifikan, bahkan setelah ngelewatin ambang tertentu. Nah, terus akibatnya apa? Dosen ngajar dari pagi sampai malam, energi habis buat aktivitas rutin, nggak ada ruang lagi yang sisa buat ngehasilin luaran bernilai kayak publikasi ilmiah. Pada akhirnya, kita kejebak dalam siklus kerja yang capek, tapi nggak strategis. Sibuk secara operasional iya, tapi stagnan secara karir. Administratif overload dokumentasi. Masalah kedua yang sering diremehin itu di beban dokumentasi administratifnya. Banyak banget rekan dosen itu sebenarnya aktif dan produktif ya di lapangan, tapi gagal mengkonversi aktivitas tersebut jadi angka kredit karena ya lemahnya manajemen dokumentasi. Perlu dipahami lagi kalau sistem akademik, aktivitas tanpa bukti fisik sama dengan aktivitas yang nggak pernah terjadi. Proses dokumentasi ini seringkali ngecakup surat tugas, daftar hadir, laporan kegiatan, sama bukti luaran kayak publikasi, laporan, juga sertifikasi. Masalahnya bukan cuma di banyak dokumen, tapi pada kebiasaan nunda pengarsipan ini. Nah, akibatnya pada deadline BKD atau usulan Jafung, rekan dosen justru ngabisin waktu berhari-hari buat nyari dokumen yang kececet. Situasi begini nih yang nyiptain tekanan tambahan yang sebenarnya bisa banget dihindari sejak awal. Teknik cerdas ngumpulin KUP sekali jalan. Kalau akar masalahnya itu di ketidakterhubungan antara aktivitas dan output, maka solusi utamanya bukan di kerja keras, capek entah kalau kayak gitu, melainkan kerja lebih cerdas. Dosen itu perlu banget nih ngubah pola kerja dari yang sifatnya sporadis jadi lebih terintegrasi. Jadi, setiap aktivitas yang dilakuin nantinya punya potensi buat ngehasilin lebih dari satu output KUP. Bisa rekan dosen sesuaiin sama tips yang udah kita siapin buat ngatasin masalah ini. Integrasi Tridharma, satu kegiatan multi output. Pendekatan paling efektif dengan cara mengintegrasikan 3 pilar Tridharma ke dalam satu alur kerja yang konsisten. Artinya gimana? Rekan dosen gak lagi memisahkan antara mengajar, meneliti, dan mengabdi, tapi ngegabungin dalam satu ekosistem aktivitas. Ilustrasinya gini aja deh, seorang dosen ngelakuin penelitian di bidang tertentu. Hasil penelitian itu kemudian digunain sebagai bahan ngajar di kelas, ini pendidikan. Dikembangin sebagai artikel ilmiah, penelitian. Diterapkan sebagai solusi di masyarakat, pengabdian. Dengan pendekatan-pendekatan ini, satu aktivitas inti bisa ngasilin 3 jenis opus sekaligus. Bukan cuma efisien, tapi juga ningkatin kedalaman keilmuan karena semua aktivitas berjalan dalam satu koridor yang sama. Nah, kuncinya itu cuma satu, konsistensi tema dan fokus bidang keilmuan. Kolaborasi sebagai strategi akselerasi. Selain integrasi tadi, faktor penting lainnya itu di kolaborasi. Banyak dari kita yang masih kejebak dalam pola kerja individual, single fighter, di mana semua proses mulai dari ngumpulin data sampai penulisan, semuanya dikerjain sendiri. Padahal, dalam ekosistem akademik modern, kolaborasi justru jadi salah satu kunci percepatan loh. Salah satu strategi paling efektif dari kita adalah ngelibatin mahasiswa dalam proses riset. Tapi jangan disalahartikan ya, malah jadi manfaatin mahasiswa buat percepat publikasi
publikasi. Ini bisa dimulai dari ngambil mahasiswa sebagai pengumpul data, dosen sebagai pengarah dan penulis utama, terus hasil riset dikembangin jadi publikasi bersama. Pendekatan ini nggak cuma ngeringanin beban kerja aja, tapi juga nyiptain ekosistem pembelajaran yang lebih hidup. Mahasiswa dapat pengalaman riset, sementara kita tetap produktif di tengah kesibukan. Kolaborasi juga diperluin dengan sejawat buat mempercepat proses dan ningkatin kualitas karya ilmiah. Problematikum, sekali lagi, bukan cuma soal waktu, tapi soal strategi dalam ngegunain waktu tersebut. Karena nyatanya, banyak dosen yang udah sibuk, tapi nggak semua ngehasilin. Jadi, apakah kita benar-benar kekurangan waktu? Atau kita cuma kerja tanpa arah yang terintegrasi? Nah, kita bakal bahas lagi lanjutannya dari video ini, yaitu gimana sih caranya ngebaca peluang konversi SKP biar lebih efisien. Menarik gak? Like dan komen kalau mau kita bahas. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya ya. Like dan komen di bawah ini, apalagi nih yang perlu kita kulik seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.